Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Jati Kusuma dengan NIM 212410102020. Saya dari kelompok ADPL PPLA 7. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai alur sistem dari aplikasi kami yang bernama Quackmo. Oke, pada bagian pertama kita ada bagian start screen. Nah, ini menunjukkan nama aplikasi kami, yaitu Quackmo. Kemudian selanjutnya kita akan memilih antara dua role ya, antara peternak bebek dan produsen telur asin. Untuk yang pertama, semisal kita mau masuk ke peternak bebek, kita bisa masuk ke bagian daftar terlebih dahulu ya, dengan mengisikan nama saya semisal Kusuma, hanya banyak, kemudian Kusuma 99@gmail.com. Oke, passwordnya Hijati, kemudian Hijati. Oke. Nah, ini merupakan salah satu contoh untuk pendaftaran. Nah, di sini saya langsung saja masuk ke bagian akun yang sudah ada dummy datanya. Ini. Oke. Nah, kita ada beberapa fitur ya. Yang pertama ada produk, kemudian monitoring cuaca, transaksi, kemudian pesanan masuk dan juga distribusi. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke bagian produk ya. Nah, di sini kita ada beberapa produk. Misal kita ingin menambahkan, tinggal klik yang kanan bawah itu, tombol plus. Kita klik, nah kita bisa memasukkan foto produk, misal dari galeri. Kita menambahkan produk ini, ini aja deh. Produk ini, kemudian kita menambahkan nama produk baru. Sekarang tanggal berapa? 3 Juni 2023. Kemudian stoknya kita ada 50. Harganya itu 2.500 per satuannya, entah itu 2.500 untuk harga 2 butir atau 1 butir. Nah, kita biasanya orang-orang itu biasanya 2.500 1 butir. Kemudian alamatnya ini merupakan alamat kandangnya ya, alamat tempat produksinya. Ini semisal alamatnya Jalan Kerinci 202 Sumber Sari, Jember. Nah, keterangannya produk bagus banget. Kemudian ini si peternak bisa mengisikan beberapa keterangan untuk metode pembayarannya ya. Kita secara default ada Bank Mandiri, Bank BRI, terus ada aplikasi Dana. Jika ingin memiliki pembayaran lain, si peternak bisa mengisikan nama bank lain atau metode lain gitu, terus nomor rekening dan juga atas nama penerimanya nanti siapa. Misal kita pakai yang Bank Mandiri, kemudian atas namanya kita Mas Jati, misal. Oke, tambahkan. Nah, kemudian produk bisa kita tambahkan. Ini merupakan ini produk baru 3 Juni. Nah, itu sudah tertampil. Oke, kemudian kita juga bisa mengedit ya. Misal kita edit. Nah, ini kita edit stoknya yang awalnya 50 jadi 80 gitu. Dan kita simpan. Nah, itu udah jadi stok 80. Oke. Untuk selanjutnya kita itu ada menu. Oh iya, sebenarnya di bagian dalam sini ada menu aduan. Nah, ini merupakan menu aduan ya. Ini merupakan eh, menu khusus untuk premium. Nah, premium atau tidak itu bisa dilihat di bagian profil ini. Dia itu sudah premium. Oke. Jadi sebenarnya aku ini bagian ini merupakan fitur premium. Nah, jika belum premium, sebentar ya saya rubah terlebih dahulu. Ini, misal ini bukan premium, yaitu N, secara default itu sebenarnya N ya. Nah, ini akan bisa gabung ke premium. Nah, biasa bagian profil kan jadi akun biasa seperti itu. Nah, ketika kita mau buka ini, wah ini saya mau tahu ini bagaimana review-review dari
pembeli. Nah, itu untuk melihat itu kita harus menjadi akun premium. Ketika kita mengklik, nah kita diharuskan untuk membayar sekian rupiah. Oke, kita klik bayar. Nah, ini lanjutkan pembayaran atau tidak. Jika iya, nah, nanti dia otomatis tertampil gitu. Oke. Untuk selanjutnya ada fitur pesanan masuk. Nah, di pesanan masuk ini kita ada beberapa kondisi, ada tiga, yaitu menunggu konfirmasi pesanan, kemudian telah disetujui, dan juga pemesanan telah dibatalkan. Nah, itu pada bagian awal menunggu konfirmasi. Nah, ketika diklik, pemesanan disetujui atau tidak. Jika tidak, maka dia akan dimasuk ke pemesanan telah dibatalkan atau tertolak seperti itu. Jika iya, menunggu konfirmasi pesanan, kita bisa mengklik ke pesanan disetujui dengan iya. Nah, kemudian kita diarahkan ke menu transaksi seperti itu. Nah, di menu transaksi ini ada beberapa kategori juga. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Untuk selanjutnya, kita ada ini, kita lihat ya. Tadi kan ada dua yang telah disetujui, sekarang jadi yang tadi kan ada satu yang telah disetujui, sekarang yang telah disetujui itu ada dua. Oke, untuk selanjutnya kita ada menu transaksi ya. Nah, menu transaksi tadi kan kita sudah diarahin tuh dari pemesanan ke menu transaksi. Nah, di menu transaksi itu ada beberapa ya, ada dua tab. Yang pertama tab transaksi masuk, dan tab yang kedua itu detail penjualan. Nah, transaksi masuk ini merupakan transaksi atau pesanan-pesanan yang sudah disetujui oleh peternak. Nah, ini yang pertama ada pesanan yang sudah disetujui, pembayaran yang sudah disetujui. Kemudian ada yang konfirmasi pembayaran, artinya ini masih menunggu peternak untuk mengkonfirmasi pembayaran yang sudah dikirimkan oleh produsen. Kemudian ada juga yang belum dibayar oleh pembeli seperti ini. Misal belum dibayar kan, itu masih kosongan seperti ini. Kemudian jika dia mau mengkonfirmasi, nah di sini ada nomornya, alamat kirimnya, terus bukti transaksinya, dan itu ada tombol setujui pembayaran seperti itu. Nah, jika sudah disetujui itu tertampil seperti ini. Nah, seperti ini akan tertampil seperti detail dari pesanannya seperti itu. Oke. Kemudian semisal kita mengkonfirmasi pembayaran, kita konfirmasi setuju pembayaran, transaksi berhasil ditambahkan seperti itu. Pembayaran telah disetujui. Dan secara otomatis ya, ini akan menambah, semisal ya, ini ada 40.500. Nah, semisal kita sini, kita kan ada plus 10.000 ini, ada plus 10.000. Nah, ini belum kita setujui. Semisal kita setujui, berhasil ditambahkan, dan di total penjualannya yang tadinya 40.500 sekarang jadi 50.500. Oke. Dan itu merupakan apa, record ya. Jadi dari sini si peternak itu bisa melihat recordnya per bulan, itu dia ada kenaikan penjualan atau penurunan penjualan, itu bisa dilihat dari sini. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ada menu distribusi. Nah, di distribusi itu setelah si transaksi itu disetujui, nah dia itu bakal tertampil seperti ini. Nah, ini ada transaksi apa, pesanan yang sudah dikirim, ada yang belum dikirim. Nah, semisal sudah dikirim itu seperti ini bagian bawah ini. Semisal dia itu sedang dikirim, sedang proses perjalanan, ataupun kemudian udah sampai, ketika udah sampai si peternak itu harus mengkonfirmasi ini distribusi selesai ya atau tidak. Jika iya, nah ini akan tertampil seperti ini. Selesai. Ini juga sudah selesai, ya gitu. Itu. Oke, untuk selanjutnya ada fitur monitoring cuaca. Nah, monitoring cuaca ini untuk mengetahui cuaca terkini di daerah. Untuk secara default kita set di Jember ya. Semisal mau nyari daerah lain, semisal daerah Probolinggo, kita search. Nah, itu akan tertampil kondisi cuaca di Probolinggo. Nah, ini ada jamnya, ada tanggalnya, kemudian kondisinya itu. Nah, seperti ini. Nah, ini berguna untuk para peternak yang biasanya mau angon bebek, yang mana dia itu mungkin dari daerah lain mau ke daerah lain juga gitu, mau ke daerah lain yang mana yang cocok suhunya gitu.
Karena bebek itu sebenarnya juga butuh pakan alami di tempat yang alami juga, nggak selalu diberi pakan terus secara apa ya, secara dimanjakan gitu enggak. Jadi bebek itu juga diarahkan untuk secara mandiri mencari makan gitu. Tetapi ya seperti itu dibawa ke daerah lain. Oke, sebenarnya ini untuk detail ya. Detailnya pesanan belum dikonfirmasi, nol pesanan. Nah, itu sebenarnya merujuk ke pesanan masuk seperti ini. Coba di sini akan tertampil kayak notifikasinya itu. Kan tadi ada satu atau dua, misal udah disetujui semua atau memang tidak ada pesanan yang menunggu konfirmasi, maka akan nol. Karena ini sudah disetujui, kemudian ini sudah dibatalkan. Itu. Untuk selanjutnya ada menu profil gitu kan. Tadi kita pertamanya akun biasa, sekarang jadi akun premium. Ini yang ketampilannya. Ini juga bisa diedit ya. Diedit jadi Kusuma update. Update. Seperti ini. Oke, simpan. Ya, itu berhasil dirubah. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke produsen telur asin. Nah, di produsen telur asin kita masuk. Nah, sebesar Kusuma satu. Nah, untuk di fitur di bagian produsen telur asin ya, itu ada fitur list peternak, pesanan, transaksi, dan distribusi. Nah, semisal bagian list peternak seperti ini. Nah, kita akan tertampil, kita akan mendapatkan tampilan beberapa list peternak. Kemudian kita klik salah satu. Nah, ketika diklik, ini akan menampilkan beberapa list produknya seperti ini. Kita bisa memilih salah satu produk seperti ini. Nah, di sini akan tertampil seperti detail produk dan juga aduan. Nah, nah, jika di aduan ini akan tertampil seperti ini. Nah, jadi ini ada beberapa warna ya. Untuk yang biru ini dari bagian pesan dari peternaknya yang memiliki produk ini. Kemudian yang hijau ini sebelah kanan merupakan kita. Kemudian yang putih ini merupakan pembeli lain, tapi dia bukan peternak, jadi pembeli lain. Jadi dari sini kita bisa tahu bagaimana respon dari peternak yang menjual produk-produknya seperti itu. Dan juga kita bisa memberikan aduan-aduan kita di chat ini. Misal saya mengadu gitu. Nah, saya mau mengadu. Nah, seperti ini. Ini akan tertampil di sisi peternak juga. Kemudian di detail produk, nah ini ada detail produk ya, ada stok, berat satuan, harga, keterangan, alamat. Kemudian ketika kita klik beli, nah kita akan ditampilkan seperti ini. Ini ada stok total yang tersisa, terus stok totalnya ada berapa gitu, harga totalnya. Misal kita beli 5 dah, kita klik pesan sekarang. Nah ini akan kita akan diarahkan ke tampilan fitur pemesanan. Nah, oke, nah fitur pesanan itu sebenarnya ada di sini, bisa juga kan tadi redirect langsung ke situ. Tapi kalau misal dari homepage kita bisa masuk ke bagian menu pesanan ini. Nah di menu pesanan ini kita akan tertampil beberapa kondisi juga. Yang pertama pemesanan ditolak itu artinya kan tadi kita memesan. Nah memesan itu awalnya seperti ini. Yang bagian atas menunggu konfirmasi peternak. Terus di bagian peternak tadi kan dia bisa mengkonfirmasi iya atau tidak. Jika tidak itu dia akan pemesanan ditolak. Jika iya maka pemesanan disetujui dan si pembeli ini atau produsen telur asinnya itu bisa melanjutkan ke pembayaran, dan jika masih pertama sendiri bagian awal dia itu masih menunggu. Nah, semisal oh aku salah beli deh, jadi kita bisa membatalkan hapus pesanan ya atau tidak. Jika tidak dia akan kembali, jika iya maka pesanan akan terhapus. Oke. Untuk selanjutnya semisal pesanan kita sudah disetujui, kemudian kita mau membayar, misal kita mau bayar salah satu deh. Nah, itu bisa memilih metode pengiriman diantar atau diambil sendiri. Jika diambil sendiri, kita akan menunjukkan seperti Jalan Kalimantan seperti ini. Nah, Jalan Kalimantan ini merupakan alamat produk yang sudah diset oleh penjualnya tadi, eh, diset oleh peternaknya tadi. Nah, itu ngikutin alamatnya situ. Jika diambil sendiri, kemudian bisa juga diantar, semisal kita mau antar
ke anu, Banyuwangi gitu. Jangan deh, jangan. Bagian Arjasa nomor 54, seperti itu. Kemudian di sini kita akan tertampil metode pembayaran yang sudah di-set pada setiap produk gitu ya. Ini untuk ini kan produsen atau peternaknya itu memberikan isi pada bagian Bank Mandiri, kemudian dia sudah menampilkan alamat, nomor rekeningnya, nomor tujuan, dan juga nama penerimanya seperti itu. Kemudian kita masuk ke detail pembayaran ya. Nah, di sini ada total harga, terus kita disuruh memasukkan bukti pembayaran. Misalkan kita tadi udah transfer itu, nah kita harus memasukkan bukti pembayarannya. Semisal bukti pembayarannya adalah ini, nih. Nah, bukti pembayarannya adalah ini, kemudian kita klik bayar seperti itu. Nah, pembayaran berhasil, menunggu konfirmasi. Nah, di sini menunggu konfirmasi peternak seperti itu. Nah, nah, di konfirmasi peternak ini nanti si peternaknya kan udah dijelasin tadi kalau dia itu bisa melihat eh, bukti yang dikirim dan bisa disetujui atau tidak seperti itu. Nah, ini yang merupakan yang berhasil berhasil seperti itu. Untuk selanjutnya ada menu distribusi. Nah, di distribusi kita bisa tahu mana yang sudah dikirim, mana yang belum. Nah, ini ya jika sudah, nih tombol apa icon bagian kanan itu akan terisi dan keterangannya itu jadi tiba. Jika belum, dia itu masih dalam perjalanan dan ini ikonnya masih belum filled ya, atau belum terisi seperti itu. Baik, ini merupakan fitur yang sama. Untuk hapus akun, nah untuk hapus akun ini bisa juga hapus akun, dia akun bakal dihapus dan ini akan kembali ke menu login yang memilih antara dua akun. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai alur sistem dari aplikasi Quakemu, di mana semoga aplikasi ini bisa membantu para peternak bebek dan juga produsen telur asin untuk meningkatkan penjualannya ataupun meningkatkan produksinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.